Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudara pemirsa Ngayem TV yang berbahagia dimanapun berada, atas izin Allah semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan barokah fi barokatillah, dalam keadaan aman fi amanillah. Amin. Saudara sekalian, kali ini kita masih meneruskan materi bab kurban. Namun untuk kali ini kita berbicara tentang dalil perintah kurban dan pahala kurban. Yang pertama. Yang kedua akan kita bahas hewan yang boleh dan yang tidak boleh untuk kurban. Ini yang menjadi bahasan kali ini. Oke, kita masuk di materi perintah dan pahala kurban. Saudara sekalian, kurban itu dari bahasa Arab, dari bahasa kurbanan, yang artinya adalah mendekatkan diri. Maksudnya adalah mendekatkan diri, melakukan kurban dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ingat saudara sekalian ya, bukan berarti Allah itu mengharapkan dari daging atau dari daging atau dari darahnya yang dikurbankan itu, bukan. Tapi Allah tujuannya adalah ingin mencoba, ingin melihat seberapa besar rasa takwanya seseorang kepada Allah. Ini yang dimaksud saudara sekalian. Allah ingin mencoba, ingin melihat seberapa besar rasa takwa kepada Allah, saudara sekalian. Hal ini disebutkan dalam firman-Nya. Allah berfirman, "La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin." Jadi Allah tidak mengharapkan daging dan darahnya kurban, tidak. Tapi yang diharapkan Allah adalah ingin tahu seberapa besar takwa kamu sekalian kepada Allah. Ini tujuan Allah memerintahkan hambanya untuk kurban. Ingin melihat seberapa besar rasa takwanya kepada Allah, saudara sekalian. Maka kita sebagai orang yang bertakwa tentunya tidak merasa berat. Tunjukkan bahwa kita ini orang yang bertakwa kepada Allah. Salah satu buktinya adalah melakukan hewan kurban, saudara sekalian. Menyembelih hewan kurban. Alhamdulillah saudara sekalian, andaikan kita bisa melakukan menyembelih kurban sendiri. Atau seandainya tidak mampu menyembelih kurban sendiri, itu juga boleh kok. Kita itu mengadakan patungan, satu sapi kita angkat 7 orang, satu unta kita patungan untuk membeli unta 1, orang 10, boleh. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa memang kurban itu bisa boleh untuk patungan. Dan diperjelas lagi perintah kurban ini dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jelas sekali saudara sekalian, ini adalah perintah kurban. Sekarang bagaimana orang yang mestinya mampu untuk melaksanakan kurban, tetapi dia tidak mau melaksanakan kurban? Ingat warning dari Rasulullah SAW. Man kana lahu sa'ah walam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mampu melakukan kurban akan tetapi dia tidak mau melakukan kurban, maka warningnya dari Nabi adalah
fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat-dekat dengan tempat sholat aku, kata Nabi. Maka dari itu saudara sekalian, perlu kita pahami dalil ini maksudnya adalah sebagai motivasi. Wahai orang-orang yang mampu melaksanakan korban, berkorbanlah saudara sekalian. Sebenarnya kalimat barang siapa yang mampu itu insya Allah gampang kok. Insya Allah semua mampu. Karena apa? Karena korban itu juga bisa dengan cara patungan. Di dalam hadis diterangkan, ya toh, orang 10, ya toh, patungan membeli unta 1. Orang 7 patungan untuk membeli sapi 1. Atau juga kita korban kambing. Berarti ini ada kemudahan-kemudahan kita bisa patungan untuk mewujudkan menyembelih hewan kurban sebagai ibadah, bisa patungan saudara sekalian. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Berikutnya kita akan membahas tentang pahala kurban. Di depan tadi Allah memerintahkan supaya berkurban. Sekarang apa pahala apabila kita bisa melakukan kurban? Saudara sekalian, dalam Al-Hadis disebutkan nanti itu tanduknya, ya kan? Bulu-bulu kurban, ya toh? Dan kakinya itu semua nanti dari kiamat akan didatangkan saudara sekalian sebagai wujud semua itu ada nilai pahalanya. Luar biasa saudara sekalian. Terlebih lagi Rasulullah SAW bersabda, "Man dhaha thayyibatan biha nafsuhu muhtasiba liudhiyatihi kanat lahu hijabam minan nar." Saudara sekalian, hewan kurban yang telah dikorbankan itu kelak besok dari kiamat akan menjadi penghalang dari api neraka. Subhanallah, inilah maha besar Allah. Itulah manfaat daripada kurban saudara sekalian. Semoga kita semua bisa melaksanakannya. Amin. Berikutnya kita akan berbicara hewan yang bagaimana yang bisa untuk kurban. Rasulullah SAW bersabda dalam al-hadis, an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, la tadbahu illa musinnah illa ayya suru alaikum fatadbahu jaza'atan minadz. Jangan menyembelih hewan kurban. Jangan menyembelih hewan kurban kecuali hewan tersebut sudah musinnah. Apa itu musinnah? Musinnah adalah umur standar ukuran, ya toh, hewan usia berapa yang bisa untuk kurban. Dalam al-hadis kita lihat di sana, kalau unta itu musinnahnya standar ukuran untuk bisa kurban adalah usia 5 tahun sedikit ke atas menuju 6 tahun. Kalau sapi musinnahnya adalah 2 tahun sedikit lebih menuju 3 tahun. Itu kalau sapi. Kalau kambing sempurna umur 1 tahun. Itu kalau kambing. Sekarang bagaimana? Kayaknya jarang atau bahkan mungkin tidak ada. Bagaimana kita bisa mengetahui usia-usia tersebut? Ketika lahir juga tidak ada akte kelahirannya. Saudara sekalian, ya toh, ada cara melihat hewan itu sudah musinnah atau belum, itu bisa dilihat. Coba kita lihat gambar sebagai berikut. Di samping hewan sudah musinnah, kalau sekarang ditandai dengan gambar sebagai berikut itu tadi adalah Nabi kalau akan kurban selalu mencari hewan itu yang besar dan gemuk saudara sekalian. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Berikutnya kita kenali bagaimana hewan yang tidak bisa untuk kurban. Rasulullah SAW memberi keterangan ada 4 jenis hewan yang tidak bisa untuk kurban. Yaitu
matanya cacat, jangan untuk kurban. Kalau kita lihat ada mata yang cacat, jangan untuk kurban. Dan yang kedua, kondisi sakit, jangan untuk kurban. Yang ketiga adalah kakinya pincang. Yang keempat adalah hewan yang tidak ada sumsumnya, artinya kurus. Maka tadi dijelaskan mencari yang gemuk, jangan yang kurus. Ini saudara sekalian, ketentuan itulah hewan-hewan yang tidak bisa untuk kurban. Berarti diusahakan cari yang sempurna, saudara sekalian. Dalam riwayat lain, Nabi juga menerangkan adalah jangan yang patah tanduknya dan atau robek telinganya lebih dari separuh, lebih dari setengah. Jadi tanduknya patah banyak, ya toh, terus telinganya robek, itu jangan. Kita cari yang sempurna. Diusahakan saudara sekalian. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. An Ali radhiyallahu an qala naha Rasulullah SAW ayudhaha bi'adzamil qarnil wal udhun qala qatada fa dzakartu dzalik li Sa'id bin Musayyib fa qala al-'adbu ma balaghon nisfa fama fawqa dzalik. Ini adalah ketentuan supaya tidak untuk kurban hewan yang semacam itu. Ini saudara sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Saya kira cukup demikian. Semoga Allah paling manfaat, Allah paling barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ngayem TV. Ayo kita ngaji.